Kali ini saya akan membagikan sebuah aplikasi sederhana ya untuk eh, label undangan. Ini updatean dari file sebelumnya, yaitu label undangan menggunakan Microsoft Excel. Filenya seperti ini. Oke, langsung saja. Nah, filenya seperti ini. Nah, ini untuk jilid. Anda bisa edit sendiri nanti pernikahannya atau khitanan. Ya, ini untuk jilidnya, tinggal di print. Ya, tinggal di print seperti itu. Mau diedit lagi silahkan. Nanti saya bagikan filenya. Nah, label undangannya seperti ini. Yang saya gunakan adalah label undangan merek Koala dengan ukuran 103. Sebenarnya ini update dari versi 1. Kalau versi 1 hanya sampai nomor, nama, sampai alamat sini. Nah, karena kita membutuhkan daftar nama dan daftar undangannya berapanya serta jumlah undangan, ya apa namanya, eh, bukan penghasilan bahasanya sih, jumlah hasil undangan, hasil yang memberikan sumbangan undangan kepada kita yang mengundang, itu bisa kita catat. Jadi nanti kalau suatu saat kita diundang kembali, kita bisa memberikan lebih dari yang eh, mereka berikan kepada kita. Misalnya dia undangan 100.000, kita kasih undangan 150.000. Jangan sampai mun bahasa Sunda nama gerandeng. Kalau bahasa Indonesia nama ya ngedumel lah. Saat dianya undangan 100.000 misalnya, lalu kita undangannya hanya 20.000 kan, nanti jadi bahan perbincangan. Makanya setelah kita bikin undangan, kemudian setelah kita mengundang orang-orang di acara pernikahan kita atau acara khitanan kita atau acara apapun itu yang menggunakan undangan, kita catat dia ngasih berapa sih. Kan suka ada di amplop tuh, kalau kita kasih amplop ada berapa jumlah uangnya, catat. Ya, kita catat supaya nanti saat dia mengundang kepada kita, kita tidak bingung berapa sih, lupa lagi sih anu tuh ngasih berapa. Nah, kita tinggal buka lagi aplikasi ini, kemudian kita catat lagi kapan eh, diundangnya, berapa yang kita akan kasihkan kepada dia. Nah, ini aplikasinya sederhana. Jadi kita akan membuat sebuah label undangan. Ini labelnya ukuran koala 103. Ya, seperti ini. Ini aplikasinya sudah ada makronya ya. Jadi kalau Anda tadi kan saya buka langsung kebuka semua. Jadi double klik. Ini sudah kebuka makronya. Kalau Anda belum makronya belum aktif, tinggal diaktifin aja. Jadi tinggal enable kan saja makronya. Jadi fungsinya untuk apa? Untuk ini nih, untuk ngeprint nanti. eh, ini karena menggunakan makro yang ini yang dua, print ini print, kalau ini print langsung ke printer, kalau ini milih dulu printer yang mana gitu. Jadi kalau yang satunya ini milih print yang sedang aktif. Jadi yang dari awal ya, ya ini yang diedit ini ya, yang diedit tinggal diedit teksnya, kemudian teks ini tinggal diedit yang ini nih ya. Silahkan edit sendiri sesuka Anda. Kemudian nama-nama yang mau diundang kita ketik di sini, jabatannya apa, kemudian lokasi di mana, alamatnya di mana, kemudian nah kalau catatan yang ini setelah undangan dibuat, kita pause dulu. Oke, dilanjut lagi ya. Tadi ada tamu dulu. Tadi sampai mana ya? Oke, diulang dulu lah. Yang ini yang koala, kemudian terus. Nah, kalau kemarin kan sampai alamat sini ya. Jadi kalau yang versi 1 itu sampai alamat. Nah, sekarang itu kita bisa bikin catatan berapa jumlah yang orang lain undangan kepada kita. Bahkan kita bisa tahu
siapa aja yang nggak undangan ke kita. Ya, tapi jangan dibalas kita kalau dia ngundang kita nggak undangan ke dia. Walaupun dia tidak undangan kepada kita, kalau dia ngundang ke kita ya kita undangan lah. Jangan sampai wah dia juga nggak undangan ke kita, kita juga nggak usah. Ya, jangan sampai seperti itu. Kita tetap kalau diundang berarti dia masih ingat kepada kita. Kalau kita undang kemudian dia tidak hadir, mungkin ada halangan atau apapun. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kita bisa catat ini, fungsinya catatan ini bukan sebagai apa namanya, jadikan hutang ya, atau bisa jadi hutang ya. Kalau di kita itu di kampung biasanya dia suka jadi hutang, jadi utang. Jadi kalau kita undangan ke dia, dia mencatat, dianya juga akan undangan seharga itu juga. Misalnya undangan 100.000, dia juga akan undangan lagi 100.000. Jadi kalau kita undangan ke orang lain 100.000, orang lain juga akan undangan ke kita 100.000. Nah, seperti itu biasanya jadi kayak seperti arisan. Tapi kalau kita niatnya hajatan, yang namanya hajat itu kan membuang. Kalau ada yang undangan berarti kita catat, kita sumbangkan lagi, ya sumbangkan lagi ke orang tersebut, kita dibalikin lagi lah. Kalau kita undangannya 100.000, kita balikin 150.000 ya, sebagai hajatannya gitu. Namanya juga hajatan, orang yang hajat kan membuang. Tapi kalau di kita kan banyak juga yang hal hajatan itu sebagai alat mencari penghasilan. Nah, jadi hasilnya bisa banyak. Nah, nanti total hasilnya ada di sini. Nah, ini totalnya ada berapa orang? Ada 217 orang. Nah, catat ini sebagai contoh aja ya, undangannya ada yang 50.000, ada 100, ada 1 juta. Ya, macam-macam. Jadi totalnya ada 15 juta. Nah, 15 juta ini kita bisa jadikan utang untuk mereka, dibalikin atau mau tidak dibalikin juga terserah kita sih. Oke, jadi itu ya. Jadi ini jumlah undangan yang mereka undang itu berapa sih ngasih amplopnya. Nah, kalau ini berupa uang, tapi kalau berupa barang kita bisa catat di sini. Jumlah undangan berupa barang, misalnya kadonya seharga, kita bisa kasih harga berapa. Atau kadonya berupa misalnya ini mah enggak undangan, ini mah cuma ngasih apa namanya, souvenir. Misalnya rokok 1 bos, ya bisa dihargain nanti. Rokok 1 bos zaman sekarang nanti dihargai, kalau dia tahun selanjutnya atau 2 tahun kemudian, rokok 1 bos itu harganya kan beda-beda. Yang penting rokok 1 bos, nanti dibayar lagi dengan rokok 1 bos lagi. Kemudian ini kalau berupa barang atau beras misalnya, ini adanya beras 5 liter. Ada juga yang di sini kalau mie bihun misalnya. Kalau di kampung seperti itu, mie bihun 1 pak dan beras 5 kilo. Berasa beras 5 kilo 5 liter biasanya. Kalau di kampung seperti itu, bisa diperkecil boleh, digedein boleh. Tapi kalau saya dikasih sudah gitu aja lah. Ya, jadi contohnya seperti itu kalau barang. Kemudian jumlah balasan undangan. Jadi kalau kita sudah selesai melaksanakan hajatan, kemudian dia mengundang kembali, kita catat di sini. Dia undangan 50.000, karena kita tidak punya uang, kita undangan 30.000 tidak masalah. Jadi kita bayar. Artinya bayar itu hak undangan kita ke dia. Tapi usahakan ya kalau 50.000 minimal 50.000 lagi. Kalau 75.000 minimal 100. Nah,
Jadi kita harus bisa lebih dari orang lain. Kalau ada, kalau tidak ada ya seadanya saja, jangan memaksakan. Oke, jadi tanggalnya ini, fungsi tanggal ini untuk tanggal bayar undangan kalau bahasa bayar. Kemudian keterangannya undangan nyuratan, undangan nikah, undangan nikahin anaknya, nikahin cucunya. Nah, ini cuma keterangan saja. Jadi kalau sudah, nanti kita Anda bisa print berapa jumlahnya. Bisa di print, kemudian jilidnya sudah tinggal di print, jilidnya ini juga di print. Nah, selesai, tinggal disimpan. Kalau sudah undangan. Nah, untuk label undangannya, nah kita masuk ke label undangannya. Kalau tadi udah database-nya ya. Kalau udah tabel undangannya, nah, tinggal di print per halaman. Misalnya halaman 1. Kita anu dulu ya. Oke, diulang. Ada rumus yang kehapus. Nah, ini. Jadi satu. Nah, halaman 1, halaman 2. Ini pagi 2 ya. Ini ada rumusnya. Halaman 3, 4, 5, 6. Ini adalah barisnya. Baris 61 berarti di database-nya adalah ke 61. Jadi satu halaman itu 12 row atau 12 page. Oke, jadi ini tinggal diketik saja. Yang diketik itu di database, jangan diketik di sini. Nanti juga ini akan saya kunci, saya lock. Nah, ini ada rumusnya. Nah, kalau mau rumusnya nanti di share lah. Tapi saya akan kunci ini. Kemudian ada ini yang ketik di sini. Jadi Anda tinggal tugasnya hanya mengisi di sini saja. Kalau untuk ngeprint di sini, tinggal Anda klik print ya. Salah. Ya, jadi Anda tinggal print saja di sini. Tinggal ngeprint. Ya, tinggal ngeprint di sini. Tugas yang Anda lakukan hanya tinggal mengetik di database seperti ini. Kemudian masuk ke sini, tinggal print halaman berapa yang akan Anda print. Tinggal halaman 10 print di sini. Kalau di sini printnya, Anda print untuk memilih printer, jenis printernya. Kalau yang ini langsung print ke printer yang sedang aktif, yang defaultnya. Nah, bagaimana kalau tidak mereknya beda? Kalau di sini saya menggunakan settingan merek Koala 103. Kalau beda, kalau agak kurang geser, tadi juga barusan ada WA dari pengguna, katanya ini kurang geser, tinggal digeser-geserin aja ini ya, set geser, seret geser, kurang sedikit, seperti itu aja. Kalau ini kurang geser sedikit, tinggal geser seperti itu ya. Kembalikan lagi. Nah, tinggal geser-geser ini aja kolomnya. Kalau atasnya ada yang geser, yang digeser ininya saja nih, yang 5 geser. Nah, gitu aja. Jadi kalau kurang pas, digeser-gesernya. Kemudian yang paling penting adalah saat ngeprint, jenis kertasnya harus disetting dulu. Jadi sebelum menggunakan ini, jenis kertasnya harus disetting dulu. Masuknya ke sini, tinggal print, properties, kemudian dokumen size di sini,
pilih user define, tinggal dipilih, diketik misalnya label 103, tinggal diketik ukurannya berapa di sini, paper width sampai paper height-nya. Contoh ini 103 koala ya, 5,2 sama 7,7 inch. Kalau milimeternya 132, 195. Itu ada yang 14, kalau diukur secara hari itu ada, misalnya kita contoh ya, bukan koala, label 103, di sininya pas ukur untuk width-nya tuh kalau nggak salah 210 ya 20 hiji 200 mili atau 20 cm. Kemudian yang satunya adalah height-nya 140 atau 14 cm. Kemudian klik save, kemudian klik OK. Nah, sudah satu label 03, OK. Nah, ini kalau ini kurang, kenapa seperti ini? Karena page layout-nya belum. Kita lihat page layout, pilihnya portrait. Nah, kalau sudah di portrait seperti ini sudah masuk, tinggal klik print. Nah, sudah pas. Kalau kurang pas, nanti tinggal diatur-atur lagi, atasnya sama bawahnya digeser-geser aja. Kalau beda kertasnya, tapi untuk ukuran koala 103 itu ukurannya ini 13,21 cm kali 19,56 cm atau 1320 ya milimeter atau 1956 cm ya, seperti itu. Itu saja yang bisa saya share. Nanti untuk file silahkan nanti Anda unduh sendiri. Oke, untuk itu sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.